Baiklah anak-anak, kita memasuki materi hari ini, yaitu poin D, perkalian bilangan bulat. Apakah kalian tahu apa itu perkalian? Ya, sering dengar kata perkalian, tapi sebelum mengerjakannya harus tahu apa itu perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi jangan terlalu takut dengan perkalian, menganggap itu sulit, karena perkalian itu hanya penjumlahan. Penjumlahan kan sangat mudah ya. Nah, tinggal diulang-ulang saja. Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Contohnya, soal A, 3 kali 2. 3 kali 2 jika kita membaca secara mudah itu 3 kali 2 atau 3 kali angka 2. Kita akan menjumlahkan angka 2 sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita tuliskan secara penjumlahan berulang 3 kali 2. Jadi angka 2-nya yang ditulis berulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka ketika kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2, ini hasilnya adalah 6. Seperti ini. Maka kita kembalikan ke soal perkalian, 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu konsep utamanya untuk perkalian ya. Bahwa perkalian hanya penjumlahan berulang. Kita coba ke contoh yang kedua, yaitu 5 kali 10. Ya, jadi konsepnya adalah 5 kali 10. 5 kali angka 10. Berarti angka 10 diulang sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kita sudah menjumlahkan 5 kali angka 10. 5 kali 10. Maka jika kita mencari hasilnya tinggal dijumlahkan. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 hasilnya adalah 50. Jadi 50 ya. Nah, maka kita bisa tuliskan perkaliannya 5 kali 10 sama dengan 50. Kita telah memahami apakah konsep dari perkalian. Lanjut ke poin kedua, ketentuan perkalian bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu ada 2 jenis, ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif ya. Jadi ada ketentuannya nih, jika kedua jenis bilangan itu kita kalikan. Kita operasikan dengan tanda perkalian. Yang pertama, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ketentuan yang kedua, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ketentuan yang ketiga, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ketentuan keempat, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, kita akan ke contoh yang pertama ya, ketentuan yang pertama, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kita coba ya ini. Bilangan positif 4 kali positif 5, maka hasilnya adalah positif. Jadi jika dua bilangan yang dikalikan itu jenisnya adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Ya, di sini Ibu sudah berikan kesimpulannya ya. Dari keempat ketentuan ini, maka ada 2 kesimpulan.
Yang pertama itu, nah jika kita perhatikan di sini, nih tandanya sama nih, sama-sama positif. Ini jenisnya sama nih, sama-sama negatif. Jadi kesimpulannya adalah jika ada dua bilangan sejenis, apakah itu berjenis positif ataukah berjenis negatif, jika keduanya itu sejenis dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya, jadi jika dua bilangan sejenis yang kita kalikan itu, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, kita perhatikan lagi nih, untuk ketentuan yang ketiga dan keempat. Ini positif, ini negatif. Ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Keduanya menghasilkan bilangan negatif. Maka kesimpulannya adalah jika ada dua bilangan yang berbeda jenis, yang satunya bilangan positif, yang satunya bilangan negatif, apabila keduanya dikalikan, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Ya, jadi ini adalah ketentuan yang berlaku pada proses perkalian bilangan bulat. Jadi tidak perlu pusing-pusing ini hasilnya positif atau negatif ya. Ingat kembali saja ketentuannya. Jika dua bilangan itu sejenis, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka pasti hasil akhirnya adalah bilangan positif. Jika kedua bilangan itu ternyata berbeda, yang satunya ada positif, yang satunya ada negatif, maka pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Seperti itu saja konsep mudahnya ya. Nah, kita kembali ke contoh. Nih, ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama nih, dua-duanya positif, maka hasilnya positif. Ini juga positif, maka hasilnya positif. Ini positif, maka hasilnya positif ya. Jadi seperti itu. 4 kali 5 sama dengan 20, berarti 4 kali angka 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berulang sebanyak 4 kali. 7 kali angka 3. Berarti 7 kali angka 3. Jadi angka 3-nya ini berulang sebanyak 7 kali. 3 tambah 3 tambah 3 sampai berulang sebanyak 7 kali. 15 kali 4. 15 kali angka 4. Jadi 4-nya berulang sebanyak 15 kali. Ya, seperti itu. Ini yang mudahnya. Kalau misalnya angka-angka besar, kita tidak mungkin menjumlahkannya secara berderet seperti ini ya. Misalnya 2300 kali 94. Tidak mungkin kita deretkan sampai 2000 kali. Maka kita ada caranya, yaitu dengan menggunakan perkalian bersusun ya. Ibu harap kalian sudah memahami proses perkalian bersusun, karena itu adalah pelajaran yang sudah diperkenalkan sejak kalian kelas 3. Kelas 2 sudah diperkenalkan sih, cuma kelas 3 itu penanamannya harusnya sudah mulai digali dan dipahami, itu mulai dari kelas 3. Di ulangan kelas 4, ulang kelas 5, dan sekarang saatnya di kelas 6, Ibu akan menguji apakah sejauh mana kemampuan kalian tentang perkalian bersusun ini ya. Berikut contohnya. 25 kali 6. Jadi kita akan mengolahnya secara bersusun ya. Jadi yang harus disejajarkan adalah posisinya. Posisi bilangan ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Ini ada 2 angka, berarti ada satuan dan puluhan. Di sini hanya 1 angka, berarti ada satuan. Maka satuan dengan satuan kita sejajarkan. Seperti ini. 25 dengan 6. 6 tidak kita letakkan di bawah 2 karena posisi 2 adalah puluhan. Kita harus sejajarkan yang posisinya sama, yaitu satuan dan satuan. Maka kita kalikan. 6 kali 5 hasilnya 30. Hasilnya adalah 30 ya, maka yang kita tuliskan adalah satuannya. Satuannya kita tuliskan di sini 0, yang puluhannya disimpan. Nah, 0 ini sudah kita tulis di sini, berarti dia sudah bisa kita coret, kita simpan 3. 6 kali 2 sama dengan 12, ingat masih ada yang disimpan tadi, berarti kita tambahkan dengan yang disimpan. 6 kali 2 sama dengan 12, 12 tambah 3 sama dengan 15. Maka kita tuliskan di sini 15.
seperti ini ya. Jadi 25 kali 6 sama dengan 150. Berikut contoh soal yang kedua. 72 kali 450. Ya, perhatikan di sini ada dua angka satuan puluhan. Dan di sini ada 3 angka satuan puluhan ratusan. Jadi kita sejajarkan satuan dengan satuan, sejajarkan puluhan dengan puluhan, dan ada yang sendirian ratusan. Proses bersusunnya adalah, ya, untuk perkalian bersusun lebih mudahnya adalah jika bilangan yang diletakkan di atas itu yang paling besar, ya. Beda seperti ini yang di depan paling besar nih, 25 daripada 6, maka 25 yang di atas. Kalau ini yang lebih besar 450 daripada 72. Jadi untuk lebih mudahnya jika bersusun, kita susun 450-nya yang di atas. Oke, sekarang kita proses. Ini satuan sudah sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan tidak punya pasangan jadi sendirian aja ya. Jadi jika menyusun soal pada perkalian bersusun itu mulainya dari kanan, mulai dari posisi terkecil dari kanan. Jangan langsung 450 terus 7-nya diletakkan di sini. Jangan ya. Kita mulainya dari kanan dulu, sejajarnya itu dari kanan dulu. Ya, harus dipahami seperti itu. Jika sejajarnya dari kiri, sudah otomatis hasilnya pasti akan salah. Ya, jadi syarat pertama untuk perkalian bersusun adalah sejajarkan posisi bilangan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, puluh ribuan dengan puluh ribuan, ratus ribuan dengan ratus ribuan, jutaan dengan jutaan, begitu seterusnya. Jadi sejajarnya anggaplah di sini ada garis start ya. Jadi kita startnya mulai dari kanan ya, ini startnya mulai dari kanan, bukan dari kiri ya. Startnya mulai dari kanan, dari satuan dulu. Oke, itu konsep ketentuan utama dari perkalian bersusun. Kita lanjut. Kita mulai ya. Kita mulai dari angka yang di bawah. Kita mulai dulu dari angka yang di bawah ya. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi ketentuan pertama start dari kanan, dari satuan. Ketentuan yang kedua itu perkaliannya mulainya dari bawah ke atas. Oke. 2 kali 0, tulis 0. 2 kali 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. Oke, kita pindah ke bilangan kedua, berarti kita start jawabannya di bawahnya ya, sejajar. 7 kali 0, tulis 0, simpan sini. 7 kali 5, 35, tulis 5, simpan 3. 7 kali 4, 28. 28 tambah 3, 31. Tulis sini. Kemudian kita jumlahkan. 0 turunkan saja. 0 tambah 0, 0. 9 tambah 5, 14. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Turunkan 3. Ya. Ya, kita coba satu contoh lagi. Jika dua-duanya ribuan. 2615 kali 1402. Ya. Satuan puluhan ratusan ribuan, satuan puluhan ratusan ribuan. Kita sejajarkan pada proses perkalian bersusun. Ya, kita tulis di sini sejajar ya. 5 sejajar dengan 2, 1 sejajar dengan 0, 6 sejajar dengan 4, 2 sejajar dengan 1. Oke, jadi tidak ada yang barisannya miring-miring ya, semuanya sejajar. Kita mulai, ingat langkah yang kedua adalah kita mulai perkalian dari yang bawah ke atas ya. Kita mulai perkalian 2. 2 kali 5 10. 2 kali 5 10, kita tulis 0. Simpan 1. Lanjut 2 kali 1. Tadi sudah 2 kali 5 ya. Lalu 2 kali 1.
2 kali 1 hasilnya 2, ingat tambahkan 1, jadi hasilnya 3. Kita tuliskan sejajar, karena yang dikalikan 1, ini ya, ini yang dikalikan, maka jawabannya pun harus sejajar dengan 1. Sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sampingnya, sejajar. Lanjut, 2 kali 6, karena yang dikalikan 6, maka hasilnya harus sejajar dengan 6 di sini, sebentar. 2 kali 6 sama dengan 12. Ya, jadi tulis 2, simpan 1. Oke, kita lanjut. 2 kali 2, ingat, lihat yang dikalikan ini maka hasilnya harus sejajar di sini, sebentar ya. 2 kali 2 hasilnya 4, ingat tadi ada yang disimpan 1, 4 tambah 1 hasilnya 5, kita tuliskan sejajar di sini. Maka selesai untuk proses baris pertama. Lihat di sini, lihat bilangan di bawahnya ini ada 4 angka, maka prosesnya nanti akan ada 4 baris. Oke, perkalian 2 selesai, kita lanjut ke perkalian 0. 0 kali 5. 0 kali 5 hasilnya 0. Ingat semua bilangan yang dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Kita startnya di mana, Bu? Kita startnya di sini. Ya. Baris kedua berarti posisi ratusan, posisi kedua di sini. 0 kali 5 hasilnya 0. 0 kali 1 hasilnya 0. 0 kali 6 hasilnya 0. 0 kali 2 hasilnya 0. Kita tulis di samping kirinya. Jadi yang harus pertama dikuasai adalah letak startnya. Ya, jadi kalau kita sudah benar letak startnya, maka hasil perkalian berikutnya tinggal kita letakkan di baris kirinya, baris kirinya, baris kirinya. Intinya adalah sejajar ya nak, jangan tulis di tengahnya, jangan. Ya, harus sejajar. Kita lanjut ke perkalian angka ketiga. Ya, angka yang ketiga yang dikalikan adalah 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 ya, kita tulis 0, simpan 2, kita tulisnya di sini angka 4 ya, startnya di barisan angka 4. Jadi di sini kita tuliskan angka 0. Oke, ingat ada yang disimpan angka 2 ya, belum dicoret. Kita lanjut, 4 kali 5 sudah, 4 kali 1, 4. Ingat ada yang disimpan, 4 tambah 2 hasilnya 6, kita letakkan di barisan sebelah kirinya. Jadi yang sudah diambil tadi, simpanan yang sudah diambil itu dicoret saja. Kita lanjut, 4 kali 6, 24. Ya, kita tulis 4, simpan 2. Ya, tulisnya di barisan sebelah kirinya. Oke, simpan 2. Lanjut, 4 kali 2 hasilnya 8. Ingat ada yang tadi disimpan, kita tambahkan 4 kali 2 hasilnya 8 tambah 2 hasilnya 10, kita letakkan di baris kirinya. Ya, seperti ini. Lihat, sejajar semuanya pada baris yang rapih. Oke. Yang belum kita kalikan adalah angka 1. Ya, angka 1 sekarang perkalian 1. 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1, 1 kali 6, 6, 1 kali 2, 2. Di manakah letaknya? Kita startnya di mana? Kita startnya di barisan angka 1 di sini. Oke, 1 kali 5 hasilnya 5. 1 kali 1 hasilnya 1, kita letakkan di barisan sebelah kirinya. 1 kali 6 hasilnya 6, kita letakkan di barisan sebelah kirinya. 1 kali 2 hasilnya 2, kita letakkan di barisan sebelah kirinya. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Ya, lihat yang kita kalikan adalah ke atas ya. Jadi ketika semua bilangannya sudah kita kalikan ke atas, ya 4 angka, 4 baris, lihat barisannya itu lurus ke bawah. Ya, tidak ada yang diletakkan di sela-sela angka di atasnya, tidak ada ya, semua barisannya rapih. Nah, setelah semuanya selesai, maka proses terakhir adalah kita jumlahkan. Ya, hasilnya juga harus kita tuliskan sejajar dengan prosesnya ya. 0 tidak berpasangan, kita tulis di sini, hasilnya tulis ulang saja.
3 tambah 0 hasilnya 0. Hasilnya 3, kita tuliskan di sini. 2 tambah 0 hasilnya 2. Kita tulis di sini ya, lanjut. 5 tambah 0 tambah 6. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 5, 16. Ya, jadi hasil penjumlahan ini, barisan ini adalah 16. Ya, tidak kita langsung tuliskan 16 di sini. Ya, kita simpan saja, kita tuliskan 6, kita simpan satunya. Ya, yang kita simpan angka satunya, kita tuliskan 6, kita simpan angka 1. Lanjut ke baris sebelah kirinya, 0 tambah 4, 4 tambah 1, 5. Ingat tadi ada yang disimpan 1, 5 tambah 1, hasilnya 6. Kita letakkan. 0 tambah 6 hasilnya 6. Dan yang terakhir 1 tambah 2 hasilnya 3. Oke, proses penjumlahan sudah selesai. Tinggal yang terakhir adalah meletakkan tanda titik. Satuan, puluhan, ratusan. Ya, 1, 2, 3 titik. Nah, masih bisa lagi 1, 2, 3 titik. Ya, jadi setiap 3 berikan tanda titik. Jadi hasilnya ini adalah 3.666.230. Maka ketika kita tuliskan di sini, maka seperti ini ya. Ini soalnya, hasil prosesnya di mana? Di sini. Ya, jadi seperti itu. Jika tidak ada yang disimpan, maka langsung ditulis. Jika ada yang disimpan, maka jangan lupa tambahkan dengan bilangan yang disimpan tersebut. Setelah kita menyimak penjelasan tentang syarat ketentuan yang pertama, kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya harusnya adalah bilangan positif. Ya. Contohnya nih, bilangan negatif 10 kali negatif 10. Ya, hasilnya 100, bukan negatif 100. Ya, tapi hasilnya 100 karena ini sejenis sama-sama bilangan negatif. Maka hasilnya harus positif. Hasilnya harus positif, jangan negatif. Ya, karena syaratnya adalah jika bilangan sejenis dikalikan, maka hasilnya harus positif. Negatif 9 kali negatif 2. Ya, sama saja dengan 9 kali 2, sama dengan 18. Negatif 50 kali negatif 3, sama saja dengan 50 kali 3, hasilnya 150. Ya, begitu ya nak. Jadi jika ada soal lainnya yang akan kalian kerjakan yang dua-duanya itu adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Oke. Nah, kita ke ketentuan yang ketiga. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ini sudah berbeda jenis ya. Sudah berbeda jenis. Jadi jika ada contoh soal, nih ini yang pertama nih, bilangan positif kali negatif. Beda jenis, positif kali negatif, maka hasil akhirnya ada semuanya adalah negatif. Jadi 6, jadi tulis saja langsung negatifnya terus, 6 kali 2, 12. Jadi digabungkan negatif 12. Oke, positif kali negatif langsung saja tulis negatif. Nah, tinggal 30 kali 3 hasilnya 90. Positif kali negatif langsung tulis tanda negatif. 5 kali 100 sama dengan 500. Bagaimana Bu caranya kok bisa dapat ini? Ya, pakai proses perkalian. Jika angkanya besar, pakai perkalian bersusun. Ya, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan cara mencari proses perkalian bersusun. Tinggal kalian ulang-ulang terus video ini sambil dipahami prosesnya, apalagi jika bilangan yang dikalikan itu besar. Ya, butuh proses beberapa baris. Ya, jadi itu harus kalian tahu, posisinya harus sejajar. Ya, oke seperti itu. Kita lanjut ke ketentuan yang terakhir. Ketentuan perkalian yang terakhir adalah jika bilangan negatif kali bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, sama ke baris ketentuan kedua dan ketentuan ketiga dan ketentuan keempat itu sama. Jika berbeda jenis, maka hasilnya adalah bilangan negatif.
Contohnya ini. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 13 kali 2, hasilnya negatif 26. Negatif kali positif, ya. Negatif kali positif. Jadi kalau prosesnya tuh tulis dulu. Oh, ada soalnya negatif kali positif, langsung tulis saja tanda negatifnya. Masalah hasilnya nanti belakangan cari menggunakan perkalian bersusun. Jadi seperti itu, Nak. Jadi supaya tidak lupa ketika ada dua bilangan dikalikan yang berbeda jenis, langsung saja tulis tanda negatifnya dulu aja. Ya, tulis dulu tanda negatifnya supaya tahu, tidak lupa bahwa ini adalah harusnya bilangan negatif. Setelah tulis tanda negatifnya baru kita proses. Kita proses, dapat hasilnya, baru satukan dengan hasilnya. Seperti itu ya, Nak. Seperti ini misalnya, negatif kali positif. Oh, langsung saja tulis di sini tanda negatif. Nah, negatif berapa? Barulah kita proses. Jika angkanya yang dikalikan besar, maka proseslah dengan cara perkalian yang bersusun. Jika angkanya kecil bisa langsung didapatkan, maka langsung tuliskan di sini. 10 kali 8 hasilnya 80. Ya, kita satukan maka hasilnya negatif 80. Oke, kita lanjut ke penjelasan poin 3. Perkalian lebih dari 2 bilangan. Jadi bagaimanakah prosesnya jika yang dikalikan itu lebih dari 2 bilangan? Misalnya 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, ya. Nah, kita coba nih. Perkalian 3 bilangan ya. 9 kali 2 kali negatif 5. Ya. Kita harus pilih perkalian mana dulu yang harus kita kerjakan. Tidak bisa langsung semuanya, pilih 2. Ya, kita coba mulai dari sebelah kiri. 9 kali 2. Ya, ini sama-sama positif, maka hasilnya adalah positif. 9 kali 2 hasilnya 18, kita tulis di sini. Kemudian kita turunkan saja, tulis ulang negatif 5. Oke, jadi sudah kita tuliskan ya hasilnya. Sekarang nih tinggal 2 bilangan yang mau dikalikan. Ingat, positif kali negatif berbeda jenis. Maka yang pertama kita lakukan adalah tulis dulu tanda negatifnya. Nah, kalau sudah kita tulis tanda negatifnya, sudah aman nih. Kita tidak akan bingung lagi apakah hasilnya positif atau negatif, gitu ya. Nah, tinggal kita kalikan bilangannya 18 kali 5. Ya, kita bisa menggunakan perkalian bersusun. Ya, tulis di kertas cakaran kalian. Nah, hasilnya adalah 90. Tinggal kita tuliskan angkanya, maka kita mendapatkan hasil akhir 9 kali 2 kali negatif 5, hasilnya adalah negatif 90. Ya, ini contoh soal yang kedua, negatif 20 kali 15 kali negatif 27. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Ya, negatif kali positif ya, beda jenis. Negatif kali positif, langsung tulis tanda negatif. Ya, setelah tulis tanda negatif tinggal kita kalikan angkanya. 20 kali 15. Nah, ini harus pakai penjumlahan bersusun ya. Setelah diproses, kalian proses pakai perkalian bersusun, maksud Ibu. Perkalian bersusun 20 kali 15 itu hasilnya adalah 300. Kita letakkan hasilnya di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah negatif 300. Kemudian kita turunkan, tulis ulang negatif 27. Jadi baris kedua ini negatif 300 kali negatif 27. Sama-sama negatif, sejenis berarti positif. Positif berarti tidak usah berikan tanda positif ya. Yang hanya diberikan adalah hanya tanda negatif saja. Jika hasilnya positif tidak perlu diberikan tanda apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita kalikan 300 kali 27. Ya, pakai perkalian bersusun 300 kali 27. Tulis prosesnya. Nah, hasil akhirnya setelah didapatkan adalah 8.100. Ya, maka kita tuliskan seperti ini. Nah, contoh terakhir 12 kali negatif 4 kali negatif 10 kali 200. Oke, kita proses dulu pertama dan kedua. Positif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif, tulis tandanya. Ya, kemudian kita kalikan angkanya 12 kali 4
Setelah diproses perkalian bersusun hasilnya 48. Ya, seperti ini. Yang lain diturunkan, tulis ulang saja. Kemudian lanjut, baris kedua ini kita proses bilangan pertama dan kedua. Ya, negatif kali negatif hasilnya positif, jadi tidak ada tanda ya. Langsung saja bilangannya 48 kali 10. Menggunakan perkalian bersusun hasilnya 480. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang sebelahnya langsung diturunkan, tulis ulang saja. Nah, di sini tinggal dua bilangan, jadi kita bisa langsung tulis hasilnya di samping ya, tidak perlu di bawahnya. Oke, ini dua-duanya bilangan positif, maka kita tulis langsung di sini hasil perkalian bilangannya. Jadi tidak perlu tulis tanda positif ya. Tidak ada tanda kalau bilangan positif, langsung bilangannya. Nah, di sini ini angka ratusan ya, sama-sama angka ratusan, jadi harus menggunakan perkalian bersusun. Ya, setelah kita proses menggunakan perkalian bersusun, maka kita akan mendapatkan hasil sebanyak 480 kali 200 adalah 96.000. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sebentar pada latihan kalian ketika diberikan soal, maka tulislah prosesnya secara rapih. Ya, untuk cakarannya perkalian bersusunnya itu bisa di buku lain atau di kertas lain. Ya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi perkalian bilangan bulat. Silahkan kalian mengulang-ulang video ini hingga kalian dapat memahami proses, konsep awalnya, kemudian ketentuannya, jika ada bilangan yang dikalikan yang berbeda jenis. Kemudian terlebih adalah harus memahami proses perkalian bersusun, letaknya, posisinya, barisnya, dan semuanya. Seperti itu ya nak. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.